Perkenalkan nama saya Azira. Perkenalkan nama saya Yuranisha. Nama saya Siva Gista. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum lingkungan mengenai pengelolaan sampah di Bank Induk Kota Cimahi. Nah, yang pertama kita akan bertanya nih ke Azira. Dengar-dengar nih saat ini sampah ini menjadi salah satu tantangan terbesar ya? Ya, benar banget Dewi. Saat ini sampah itu menjadi salah satu tantangan terbesar masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Terlebih lagi di kota-kota besar seperti Cimahi ini, sampah kerap kali menjadi pekerjaan rumah di dalam proses pengelolaannya. Gitu ya. Nah, Yura, ada nggak sih sekarang tuh program yang memang digadang-gadangkan oleh pemerintah Kota Cimahi? Apa sih programnya itu? Tentu ada. Nah, pemerintah daerah Kota Cimahi sejak beberapa waktu lalu telah menggalakkan program Bank Sampah Induk Cimahi yang biasa disebut dengan Bank Samici, yaitu berlokasi di Jalan Kiai Haji Usman Domiri nomor 15 pada Suka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Nah, Bank Samici ini diresmikan sejak tahun 2014, menerima beberapa jenis sampah yang dapat didaur ulang, seperti sampah elektronik, kabel arsip, hingga koran. Nah, adapun harga yang ditawarkan oleh Bank Samici ini terhadap limbah bekas tersebut bervariatif, mulai dari harga Rp1.000 sampai dengan Rp50.000. Oh gitu ya Yura. Nah sekarang kita akan masuk nih ke pembahasan yang lebih dalam. Apa sih itu Agis tentang bank sampah? Nah, jadi pengertian bank sampah sendiri itu adalah sebuah tempat dengan konsep penampungan sampah kering atau sampah anorganik yang menggunakan manajemen seperti perbankan. Dengan kata lain, pihak penyetor ini adalah masyarakat. Nah, diberi buku tabungan lalu menabung sampah di bank sampah tersebut. Nah, setelah itu sampah-sampah yang ditabung nantinya akan dikalkulasikan menjadi uang yang bisa ditarik oleh para pihak penyetor. Jadi gitu ya, bukan hanya bermanfaat untuk lingkungan, tapi untuk ekonomi juga nih. Nah, sekarang Azira, ada nggak sih tingkat penurunan dari adanya bank sampah ini terhadap TPA? Pasti dong, dengan adanya bank sampah ini tuh sangat bermanfaat ya untuk sampah-sampah yang ada di Kota Cimahi ini. Dengan adanya bank sampah di Kota Cimahi ini menurunkan angka sampah di TPA Sarimukti menurut akun Instagram @banksampahcimahi.id. Pertanggal 2 November 2024 terjadi penurunan sampah di TPA Sarimukti karena penurunan ini ritasenya pada Kota Cimahi mengakibatkan penurunan 24 rit di TPA Sarimukti. Nah, dengan adanya pengurangan ini mengakibatkan pengurangan juga penumpukan sampah di TPA. Hal ini dengan adanya kebijakan yang berlaku sehingga Bank Sampah Induk Kota Cimahi ini menjadi dasar berkurangnya sampah dengan program pemilahan sampah yang disetorkan oleh masyarakat. Oh gitu ya. Oke, Yura, ada nggak sih keuntungan pada lingkungannya untuk bank sampah Kota Cimahi ini? Nah, tentunya ada. Bank Sampah Induk Cimahi ini bukan hanya memberikan keuntungan pada lingkungan hidup Kota Cimahi saja, tetapi dapat mengakibatkan dampak positifnya terhadap perekonomian warga Cimahi menjadi semakin meningkat. Karena pada saat penyetoran sampah, warga mendapatkan keuntungan uang dari sampah yang telah disetorkan ke bank sampah tersebut. Oke, Agis, mengacu kepada peraturan pemerintah Kota Cimahi, ada nggak sih peraturan pemerintah Kota Cimahi yang di sini tuh berkaitan tentang penanganan sampah? Tentunya ada dong ya, mengacu pada peraturan Kota Cimahi nomor 4 tahun 2013 tentang tata rencana wilayah Kota Cimahi tahun 2012 sampai 2032 pada paragraf 10 pasal 25 huruf F, yaitu peningkatan penanganan sampah di setiap tempat pembuangan sampah sementara TPS, sampah dan composting plan dengan penempatan metode reuse, reduce, recycle atau metode 3R. Pada hal ini, Bank Sampah Induk Cimahi juga sudah menerapkan kebijakan pada pasal 25 huruf F, yang mana Bank Sampah Induk Cimahi telah mewadahi beberapa masyarakat Kota Cimahi untuk dapat mengunjungi TPS terdekat dari tempat tinggalnya. Nah, untuk melakukan penyetoran sampah ke TPS terdekat, pada mekanisme penyetoran bank sampah dengan penyetoran sampah sudah dilakukan pemilahan. Nah, hal ini juga mendukung peningkatan penanganan sampah di setiap tempat pembuangan sampah sementara. Oke, berarti sudah ada ya regulasinya. Iya. Oke, Azira, karena sudah dijelaskan tadi ada regulasinya, ada nggak sih regulasi lanjutan tentang penyediaan sarana dan juga prasarana? Ada, kebetulan ada pada pasal 25 huruf H yang berbunyi penyediaan sarana dan prasarana persampahan. Nah, dalam
Kota Cimahi, yang mana Bank Sampah sudah memberikan kemudahan untuk menyediakan prasarana seperti tempat pengelolaan pemilahan sampah dan menyediakan sarana seperti penjemputan pemilahan sampah pada warga sesuai dengan buk tanggal penjemputan melalui via admin Bank Sampah Cimahi. Oke, udah dijelaskan ya Yura sama Ajira. Nah, sekarang ada nggak sih pasal selanjutnya yang di sini tuh mengelola tentang pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah? Ada nggak ya? Ada, nah terdapat pada pasal 25 huruf I yang berbunyi pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah. Nah, Bank Sampah Induk Cimahi ini telah melakukan pemanfaatan teknologi dengan memiliki teknologi pendukung berupa mesin pres sampah botol plastik yang dimanfaatkan nantinya menjadi barang yang lebih bernilai ekonomis. Oke, karena tadi sudah dijelaskan nih di regulasi ternyata ada juga mengatur tentang pemanfaatannya juga. Nah sekarang Agis, ada nggak sih mekanisme yang memang ini menjadi salah satu cara untuk penyetoran sampah ke bank sampah induk Kota Cimahi? Ada dong. Nah, di sini pun ada cara setor sampah di Bank Induk Kota Cimahi atau di Samici. Mekanisme pada Bank Sampah Induk Kota Cimahi ini menerapkan konsep seperti yang sudah tadi dijelaskan, yaitu 3R, Reduce, Reuse, and Recycle. Dalam mekanisme Bank Sampah Induk Cimahi ini juga terdapat mekanisme cara setor sampah. Di antaranya itu yang pertama, bank sampah terpilah pastikan sampah yang dibawa oleh masyarakat itu sampah jenis organik saja. Jadi sampah organik tidak bisa dibawa ke Bank Samici ini. Lalu jenis sampah yang dipilah yaitu kardus, duplex, kertas arsip putih, jenis kemasan plastik bekas mainan anak, ember plastik, botol air, cup plastik, botol kaca, pecahan kaca, besi aluminium, tray telur, plastik kresek, plastik bening, dan plastik elektronik. Lalu yang kedua, setelah dipilah sampahnya dibawa ke Samici. Nah, yang ketiga itu untuk ditimbang sampahnya dilakukan oleh tim dari Bank Samici. Setelah dilakukan penimbangan sampah apabila belum menjadi nasabah, maka akan dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, pendaftaran ini juga bertujuan agar dapat melakukan transaksi. Selanjutnya, setelah melakukan penimbangan, tahapan proses selanjutnya adalah pencatatan. Nah, di sini juga harus membawa form penimbangan ke teller Bank Sampah Cimahi. Yang kelima, itu akan diterbitkan invoice dapat diterima H+2. Penyetoran sampah diakses melalui WhatsApp nasabah. Lalu yang terakhir ada penerbitan bukti transfer yang akan diproses H+4 setelah penerbitan invoice tersebut. Oke, nah Ajira, setelah mekanisme penyetoran sampah dijelaskan, nah bagaimana sih penyetoran sampah dapat dilakukannya? Oke, penyetoran sampah ini dapat dilakukan ada 4 opsi ya. Yang pertama itu menyetor langsung ke lokasi. Yang kedua itu menggunakan kurir atau ojol dengan menyertakan nama dan label pada paket dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu nih kepada admin Samici via WhatsApp. Nah, selanjutnya ada layanan penjemputan juga oleh Samici. Sebelum melakukan penjemputan, lakukan juga buk tanggal penjemputannya. Lalu yang terakhir, bank sampah unit terdekat melakukan pengecekan apakah terdapat bank sampah unit terdekat. Ini sangat memudahkan apabila disetorkan pada bank sampah unit terdekat. Oke Yura, ada nggak sih landasan yang menjadi regulasi pada pengelolaan sampah yang diimplementasikan di Kota Cimahi ini? Tentunya ada ya. Itu tuh terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, aturan tersebut juga di dalamnya terdapat pengelolaan sampah yang terdapat dalam pasal 33, yaitu mengatur bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi, mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Lalu terdapat juga prinsip pengelolaan. Yang pertama itu dalam pencegahan dan pengurangan. Nah, dalam hal ini mengedepankan upaya pencegahan dan pengurangan sampah di sumbernya, termasuk penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua, terdapat prinsip partisipasi masyarakat. Nah, masyarakat di sini tuh berperan aktif dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam pemilahan dan pengurangan sampah. Lalu, adapun aturan yang kedua yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah.
Di dalam itu terdapat prinsip pengelolaan sampah yang terdiri dari partisipasi. Partisipasi itu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Lalu selanjutnya ada kemandirian. Dalam kemandirian ini mendorong inisiatif masyarakat untuk mengelola sampah di tingkat rumah tangga. Lalu yang ketiga yaitu berbasis lingkungan. Nah, mengutamakan cara-cara yang ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Lalu yang kedua mengenai pengelolaan sampah. Yang pertama itu pengumpulan, adanya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengumpulan sampah. Yang kedua ada pengangkutan, di dalamnya itu terdapat penjadwalan dan pengaturan pengangkutan sampah oleh petugas. Dan yang ketiga itu ada pengolahan. Nah, pengolahan sampah yang meliputi metode daur ulang dan pengolahan lainnya. Lalu landasan regulasi yang ketiga terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi tahun 2012 sampai 2032. Nah, yang pertama ini tentang integrasi pengelolaan sampah dalam RT RW. Nah, peraturan ini menekankan pentingnya integrasi pengelolaan sampah dalam rencana tata ruang sehingga pengelolaan sampah menjadi bagian dari perencanaan ruang kota. Lalu yang kedua, ada zona pengelolaan sampah. Dalam hal ini, RT RW menetapkan zona-zona tertentu untuk pengelolaan sampah seperti lokasi tempat pembuangan akhir, tempat pengolahan, dan fasilitas daur ulang yang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang. Nah, mungkin cuman ada 3 yang aku tahu tentang regulasi mengenai pengelolaan sampah ini. Oke, nah akhirnya selesai juga nih pembahasan kita tentang bank sampah induk di Kota Cimahi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah